Paparan sekilas tentang kali ini berjudul Periode Studi Islam, Sisi Orientalis. Kemunculan studi Islam yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau disebut Orientalis itu diyakini tidak lama setelah Islam mulai menyebar ke luar Jazirah Arab. Rintisan agama Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, serta Kesultanan Utsmaniyah menjadikan Islam dengan cepat menyebar ke Asia Barat, Asia Tengah, Afrika Utara, hingga ke Andalusia dan beberapa belahan dunia lain. Kaum Kristen yang mayoritas mendiami daratan Eropa menjadi khawatir dengan meluasnya pengaruh Islam, baik secara ideologi maupun unsur politik. Karena itu, pihak Kristen Eropa kemudian mulai mencari informasi dan mempelajari apa itu Islam, bagaimana itu Islam. Dengan tujuan adalah untuk membendung ekspansi Islam. Namun seiring waktu, studi Islam mengalami dinamika, baik dalam tujuan maupun metodologinya. Di era modern ini, studi Islam kemudian meluas dengan istilah Orientalisme atau studi dunia timur yang pendekatannya lebih objektif dan soft atau lunak. Periodisasi studi Islam itu secara ringkas disarikan dari buku The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Periodisasinya adalah sebagai berikut. Pertama, periode tahun 800 hingga 1100 Masehi. Di dataran Eropa, orang Kristen dan Yahudi mulai merasakan ancaman atas penyebaran Islam yang masif. Oleh karena itu, mereka khususnya orang Kristen Eropa merasa perlu mengkaji Islam sebagai salah satu bentuk upaya perlawanan. Mereka berupaya keras memahami Islam sebagai bekal untuk menghadapinya. Pada periode ini, nama Nabi Muhammad SAW mulai dikenal di Eropa. Hanya saja dengan kesan atau nuansa yang mendiskreditkan. Selanjutnya adalah periode tahun 1100 hingga 1500 Masehi. Ekskalasi rasa permusuhan Kristen Eropa terhadap kaum Islam memuncak pada periode ini, maka terjadilah Perang Salib. Selain para pasukan yang bertempur di medan perang, para misionaris menggencarkan propaganda yang bertujuan meruntuhkan pengaruh ideologi Islam. Mereka berupaya mencari kelemahan dengan mengkritik otentisitas Al-Quran dan juga hadis. Mereka juga menebarkan kesangsian atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, beberapa bukti ya, ada diantaranya melalui buku Apology of Al-Kindi, ya, karya Peter of Toledo. Namun demikian, pada saat periode ini banyak ilmuwan Islam mulai bermunculan, ya, meskipun sebelumnya juga sudah mulai
ada. Nah, tetapi pada periode ini dengan kemunculan ilmuwan Muslim dengan membawa pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ilmiah, itu menjadikan sikap dari para misionaris itu menjadi melunak, ya. Apalagi juga ditambah dengan keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi pada Perang Salib yang menjadikan nama dia itu disegani, ya, tidak hanya bagi kawan namun juga bagi lawan. Ya. Ini membawa nuansa baru, yaitu munculnya rasa hormat pihak Kristen Eropa kepada Islam. Ya, ini sebuah pergeseran persadi ya, dari sikap yang tadinya membenci gitu. Nah, ini mulai ada unsur-unsur yang melunak. Berikutnya adalah periode tahun 1500 hingga 1650 Masehi. Pada periode ini, ya ini periode pasca Perang Salib, begitu, terjadi proses perubahan yang semakin signifikan dalam hal pemahaman ideologi, kehidupan sosial dan intelektual masyarakat Kristen Eropa. Termasuk dalam konteks ini adalah reformasi yang signifikan terhadap studi Islam. Rasa benci terhadap Islam mulai bergeser ke sikap yang lebih objektif. Pada masa ini, beberapa intelektual Kristen Eropa itu juga terlibat dalam penerbitan Al-Quran, meskipun masih secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya ini ada Theodor Buchmann dan Johann Herbst menerbitkan Quran edisi baru. Ya, pada waktu ini mesin cetak sudah mulai hadir. Namun, secara umum para agamawan Kristen Eropa masih melihat Islam itu sebagai terusan agama Kristen yang dalam tanda petik salah arah. Seperti itu kurang lebihnya. Periode tahun 1650 hingga tahun 1900 Masehi. Periode ini merupakan masa pencerahan Eropa atau Renaissance dengan penemuan-penemuan di bidang sains dan teknologi secara masif. Studi dunia timur atau orientalisme menjadi disiplin khusus di universitas-universitas di Eropa. Studi tentang Islam semakin meluas, baik dari aspek topik kajian maupun metodologi. Ilmu-ilmu penunjang studi Islam atau Islamic Studies seperti sejarah, sosial, antropologi, dan lain-lain mulai diperkenalkan. Sikap mayoritas sarjana Barat terhadap dunia Islam juga lebih toleran. Pandangan terhadap Nabi Muhammad SAW cenderung lebih objektif dan realistis. Periode abad 20 hingga sekarang. Pada masa ini, eksistensi orientalisme, yakni studi tentang dunia timur atau Asia, ya, semakin eksis atau signifikan. Secara umum dapat dikatakan banyak terjalin kerjasama yang baik antara sarjana Barat atau Eropa dengan cendekiawan Muslim, sehingga mereka melahirkan karya-karya yang sifatnya kolaboratif. Meskipun demikian,
secara sporadis, kritik tajam, bahkan terkadang distortif terhadap dunia Islam sesekali masih terjadi. Alur studi Islam yang dilakukan oleh para sarjana Barat atau Eropa telah melewati beberapa periode dan dilakukan melalui beberapa pendekatan yang berubah atau mengalami pergeseran. Pendekatan studi Islam pada abad 9 Masehi hingga era pertengahan terkesan eurosentris dan sifatnya subjektif konfrontatif karena mengusung misi politik ideologi penguasa pada masa itu. Pendekatan ini kemudian bergeser menjadi studi yang sifatnya ya sebut saja ambigu gitu atau tengah-tengah, yakni transisi antara subjektivitas dan objektivitas. Ini pasca perang salib. Ini dipicu oleh melonggarnya kontrol gereja dan militer terhadap kelompok cendekiawan Eropa. Kemudian pada era Renaissance atau pencerahan yang diteruskan pada masa modern kontemporer hingga sekarang, studi Islam telah bermetamorfosis menjadi studi dunia timur atau orientalisme yang sifatnya relatif lebih independen, objektif, serta toleran dan komprehensif, meskipun tetap mempertahankan sifat kritis. Metodologi studi Islam juga berkembang dari yang semula katakanlah sederhana, berkembang menjadi lebih canggih seiring perkembangan ilmu pengetahuan serta keterbukaan informasi dan komunikasi. Demikian keterangan ringkas mengenai periodisasi studi Islam dari sisi orientalis. Bagi pemirsa yang ingin membahas lebih detail atau lebih mendalam, silahkan kontak email di bawah ini. Terima kasih, salam dan bahagia.